Dalam beberapa tahun terakhir, China diam-diam membangun ekosistem teknologi kuantum terbesar di dunia. Pusatnya berada di kota Hefei yang kini dijuluki banyak pihak sebagai Quantum Avenue atau Jalan Kuantum. Saat ini, hampir semua rahasia di dunia dilindungi oleh sesuatu yang namanya adalah enkripsi. Mulai dari data bank, transaksi keuangan, komunikasi militer, rahasia perusahaan, sampai password akun kalian. Secara teori, kuantum bisa membobol enkripsi. Tetangga kita itu pada ngegibahin kuantum. Bukan cuma ngegibahin ya, mereka berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi kuantum. Sementara itu di negeri antah berantah nan jauh di sana, kuantum itu apa aja nggak tahu. Nggak nyalahkan juga sih, soalnya di negara itu biasanya yang laku itu infotainment kayak yang selingkuh lah, kawin lari, kawin cerai lah. Ya kalau dicekokin berita-berita kayak gitu, algoritma itu membaca, oh negara ini suka sama berita-berita kayak gini, ya tenggelam dah berita kayak kuantum gitu, dicekokin terus sama berita-berita infotainment. Di video ini Intan mau menjelaskan tentang kuantum. Jangan khawatir, Intan bakal menjelaskan pakai bahasa bayi, bukan pakai bahasa profesor yang penuh rumus-rumus fisika, karena suka ndak suka. Perlombaan teknologi terbesar berikutnya mungkin bukan soal AI, tapi kuantum. Sekali-kali ayo kita nonton konten ginian. Jadi biar pas dunia berubah, kita nggak cuman bisa jadi penonton. Siapa yang menguasai kuantum? Dia akan mendominasi dunia, dan ini adalah perlombaan teknologi yang mungkin akan menentukan siapa pemimpin di masa depan. Tajahau Bojo Intan, Vanilla Tawata Bintau Dynasty Xiaoxi. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini custom marga ya. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Yang Intan pakai ini efeknya glow in the dark. Jadi kalau di kegelapan bisa nyala. Selain efek glow in the dark, ada juga efek emas. Tuh, emasnya kinclong, emasnya berkilau. Ada juga efek rainbow yang kalau kena cahaya keluar efek hologramnya. Kalau teman-teman tidak suka aneh-aneh, tanpa efek pun juga ada. Bisa tulisan besar di dada tengah atau tulisan kecil di dada kiri. Bisa kaos oblong, bisa polo shirt. Selain custom marga, ada juga kaos dengan berbagai macam karakter tokoh-tokoh Tiongkok. Teman-teman bisa pesen di Shopee yang linknya ada di deskripsi. Open PO sampai tanggal 7 Juni. Okay, let's start! Karena kita bicara materi teknologi, ya materi ini lebih berat ya, agak berat. Intan berusaha menyederhanakan pakai bahasa yang sederhana, tapi ya karena memang materinya berat, teman-teman tetap harus fokus. Karena mau nggak mau, kedepannya yang kita omongin ya kuantum ini. Kalau kita ngurusin yang itu, yang kawin cerai lah, yang kiai melakukan tindakan asusila lah, ya kalau kita ngurusin itu terus, kita itu di tempat mulu, nggak akan maju-maju. Intan sadar sih, ngebikin video kayak gini itu yang nonton itu nggak akan banyak, tapi tetap ini tak publish supaya kalian tahu ini adalah salah satu hal yang penting. Ya mau sampai kapan ya kita gini terus, dunia itu sekarang sedang gerak cepat loh. Pertanyaannya, kita ini mau mengikuti perubahan atau cuman melihat di pinggir lapangan? Dan ada info penting di akhir video ini yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk menyimpan uang. Loh, apa hubungannya? Oke, sebelum kita ngomongin komputer kuantum, tak jelasin dulu apa itu kuantum. Kuantum itu adalah cara semesta bekerja di level yang sangat kecil. Kecilnya bukan seukuran semut, bukan seukuran bakteri, tapi lebih kecil lagi, seukuran atom atau bahkan partikelnya atom. Nah, di dunia yang super kecil itu, aturan fisika yang kita kenal itu kadang tidak berlaku. Supaya lebih gampang ya gambarannya itu kayak gini. Si A itu lupa naruh kunci. Tahu sih kuncinya ditaruh di laci, tapi tidak tahu laci yang mana. Lacinya ada 100. Apa yang si A lakukan? Buka laci pertama, dilihat nggak ada, ditutup, buka laci kedua dan seterusnya. Iya kan? Komputer biasa, cara kerjanya juga seperti itu.
satu per satu. Nah, bedanya sama komputer kuantum apa? Kalau komputer kuantum, bayangkan si A itu punya 100 tangan, punya 100 mata, yang bisa membuka 100 laci secara bersamaan dan melihat dalamnya laci secara bersamaan. Kalau komputer biasa ibarat satu kurir mengantar 100 paket ke rumah orang satu per satu, kalau komputer kuantum itu ibarat 100 kurir ngantar barang dan berangkat bersama-sama. Kurang lebih kayak gitu. Untuk beberapa kasus tertentu, perbedaan komputer kuantum dan komputer biasa itu ibarat komputer biasa naik sepeda, komputer kuantum naik pesawat jet. Tapi perlu diingat ya, ini cuman analogi supaya teman-teman itu gampang memahami. Komputer kuantum ya sebenarnya ya nggak benar-benar membuka semua pintu sekaligus kayak yang tadi Intan ceritakan. Cara kerjanya kurang lebih seperti itu, tapi tentu jauh lebih rumit. Minimal teman-teman punya sedikit bayangan lah, nggak usah pusing dulu mikirin rumus-rumus fisikanya. Pokok yang teman-teman perlu pahami, kalau komputer biasa cara kerjanya itu mencari jawaban satu per satu. Kalau komputer kuantum bisa sekaligus. Karena itulah negara-negara besar itu rela menghabiskan miliaran dolar untuk teknologi ini. Kalau komputer kuantum sehebat itu, lah kenapa sekarang kok kita masih belum pakai ya? Jangankan kita, Google, Microsoft, Apple, bahkan China itu masih pakai komputer yang konvensional. Ya karena komputer kuantum itu kayak mobil balap F1 gitu ya, sangat cepat tapi susah dikendalikan. Teknologinya luar biasa tapi mahal, rumit, belum siap menggantikan komputer konvensional. Jadi jangan bayangkan tahun depan itu semua laptop langsung berubah jadi laptop kuantum. Belum ya, belum. Tapi memang ada arah ke sana. Dan itulah alasan ya kenapa negara-negara itu rela menggelontorkan miliaran dolar dari sekarang. Negara-negara besar itu mulai berlomba-lomba, mulai dari Amerika, China, Eropa, semua pada takut ketinggalan. Karena kalau teknologi ini benar-benar mateng, suatu hari nanti itu dampaknya bakal besar banget bagi dunia. Nah, dari semua negara yang balapan itu tadi, ada satu negara yang mencuri perhatian dunia, yaitu China. Ambisi kuantum China itu juga bukan baru muncul kemarin sore ya, ini berawal dari tahun 2016. China itu sudah meluncurkan Mijius, satelit komunikasi kuantum pertama di dunia. Ini adalah salah satu momen yang membuat dunia itu mulai menyadari, oh China itu seserius ini loh tentang kuantum. Tapi ini baru permulaan. Dalam beberapa tahun terakhir, China diam-diam membangun ekosistem teknologi kuantum terbesar di dunia. Pusatnya berada di kota Hefei yang kini dijuluki banyak pihak sebagai Quantum Avenue atau Jalan Kuantum. Dari sinilah lahir berbagai proyek yang ngebikin dunia mulai memperhatikan China secara serius. Salah satunya adalah komputer kuantum Qiuchang. Komputer biasa pakainya cuman pakai bit yang nilainya antara 0 dan 1. Itu ibarat lampu ya, pilihannya mati atau hidup. Sedangkan komputer kuantum udah pakai yang namanya qubit. Bit itu cuman bisa memilih satu kondisi dalam satu waktu, sedangkan qubit bisa mewakili banyak kemungkinan sekaligus. Makanya untuk jenis perhitungan tertentu, komputer kuantum bisa memproses masalah dengan cara yang berbeda dari komputer biasa. Pada tahun 2026, para ilmuwan China memperkenalkan generasi terbaru komputer kuantum mereka yang bernama Qiuchang 4.0. Sebelum kalian membayangkan Qiuchang itu laptop super canggih, bukan ya. Jadi Qiuchang ini bukan komputer yang biasa teman-teman pakai untuk lihat TikTok lah, lihat YouTube lah, untuk main game atau edit video. Qiuchang adalah mesin penelitian yang dibuat khusus untuk mengerjakan jenis perhitungan yang sangat rumit dan hasilnya bikin banyak ilmuwan melongo. Menurut tim penelitinya, Qiuchang 4.0 mampu menyelesaikan tugas tertentu hanya dalam sekitar 25 mikrodetik. Ya, tentu saja Qiuchang ini bukan komputer paling hebat di dunia ya, karena dia nggak bisa buka IG, nggak bisa buat main GTA, tapi untuk tugas-tugas yang memang dirancang khusus untuknya,
Kemampuan Chiu-Chang membuat para ilmuwan itu semakin yakin bahwa komputer kuantum bukan lagi sekedar mimpi atau teori di atas kertas. Dan disinilah dunia mulai memperhatikan China. Chiu-Chang hanyalah salah satu dari proyek kuantumnya China yang China miliki. Selain itu, China juga ngebangun jaringan komunikasi kuantum dan menggelontorkan dana besar demi teknologi kuantum. Mungkin teman-teman pada bertanya-tanya, oke lah China punya Chiu-Chang, so what? Yang penting aku punya HP ku bisa buat WA, buat TikTok, sudah oke cukup. BTW guys, saat ini hampir semua rahasia di dunia dilindungi oleh sesuatu yang namanya adalah enkripsi. Dari data bank, transaksi keuangan, komunikasi militer, rahasia perusahaan, sampai password akun kalian. Enkripsi melindungi data-data penting tersebut dan iya memang itu susah banget ditembus oleh komputer biasa. Susah ya, buktinya ada yang bisa kan. Masalahnya ya banyak ilmuwan percaya bahwa jika komputer kuantum suatu hari nanti benar-benar mateng, sebagian sistem keamanan bisa menjadi rentan. Karena secara teori kuantum itu bisa membobol enkripsi, meskipun secara praktek belum terjadi. Soalnya kuantum itu jago banget di bidang matematika, dan untuk data-data itu dilindungi oleh enkripsi itu melindungi pakai data-data matematika yang susah banget. Meskipun enkripsi itu terdiri dari perhitungan matematika yang susah banget nih ya, tapi kan itu nggak masalah kalau dihadapkan sama kuantum. Lah wong kuantum itu jago banget nih di bidang mecahkan sandi-sandi matematika kayak gitu. Sehingga muncul pertanyaan, kalau suatu hari nanti komputer sudah pakai kuantum, apakah sistem digital sekarang itu masih benar-benar aman? Makanya banyak negara dan perusahaan sekarang itu sedang mengembangkan post quantum cryptography alias enkripsi tahan kuantum, yang mana enkripsinya itu nggak bisa ditembus sama kuantum. Apa kabar dengan negara yang kuantum aja nggak tahu? Semoga ya bank-bank di Indonesia itu juga sekarang lagi ngepoin post quantum cryptography ini. Soalnya kalau enggak ya mungkin kita bisa mempertimbangkan buat beli brankas lagi. Makanya China, Amerika, Eropa semuanya itu pada berlomba, mereka nggak mau menjadi negara yang tertinggal ketika era kuantum benar-benar datang. Karena yang diperebutkan bukan sekedar komputer yang lebih cepat, yang diperebutkan adalah keunggulan teknologi, keamanan, ekonomi, dan mungkin keseimbangan kekuatan dunia. Jadi kalau selama ini kita ngira ya, negara-negara itu pada berlomba di bidang AI. Mungkin sekarang mereka sudah beralih ke kuantum dan perlombaan ini sudah dimulai. Ketika pemenangnya muncul, dampaknya mungkin akan dirasakan oleh seluruh dunia. Oke, hebat banget ya buat teman-teman yang nonton video ini, yang literally berat bisa menonton ini sampai akhir. Apakah penjelasannya Intan bisa dimengerti? Semoga penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.